Salahkah bila seseorang mengeluh? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Bergantung dari alasan ia mengeluh dan alamat keluhannya itu ditujukan kepada siapa. Bila alasan keluhan yang diungkapkan itu lebih kepada berpusat terhadap diri sendiri, keegoisan, atau ketidakpuasan diri sendiri demi untuk supaya diri diterima dan diakui semata, maka keluhan itu menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak tepat. Namun bila keluhan itu muncul dari sebuah ketertekanan, ketertindasan, dan sebuah kelelahan yang sangat berat dalam hidup, yang memang betul-betul menjadi sebuah kelepasan keluhan itu karena sudah tidak tahan lagi, serta diungkapkan pada saat-saat tertentu, bukan setiap saat, maka itu masih bisa dipahami. Yang kedua, penentunya adalah benar atau salahnya keluhan itu adalah kepada siapa alamat keluhan itu ditujukan. Bila itu ditujukan kepada orang lain dengan segala kebencian, bila itu juga dialamatkan kepada diri sendiri yang menyalahkan diri, tentu saja ini juga kurang tepat. Tapi bila dialamatkan kepada Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa, maka disitulah sebenarnya keluhan justru menjadi sebuah bagian dari proses kelegaan jiwa serta pembelajaran hidup yang membuat seseorang tidak larut di dalam kesedihan, perkabungan, dan kegagalan hidupnya. Tapi dia bangkit lagi karena ke alamat yang tepat keluhan itu ditujukan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini dari Ratapan pasal 3 ayat 39 sampai 42. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Kami telah mendurhaka dan memberontak, Engkau tidak mengampuni. Bila dikatakan bahwa mengeluh itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, kita mungkin akan geleng-geleng kepala ketika mengamati kitab Ratapan yang isinya sebagian besar adalah keluhan. Isinya sebagian besar adalah sebuah ungkapan dari komplain yang begitu dalam dari seorang nabi bernama Yeremia. Namun keluhan di dalam Ratapan ini justru menjadi sesuatu yang sah-sah saja karena dialamatkan ke alamat yang tepat. Yaitu kitab Ratapan ini memang semuanya diarahkan kepada Tuhan yang sangat mengetahui dan mengerti akan keluhan-keluhan manusia. Begitu juga di dalam ayat 39 sampai 42 ini yang unik. Yeremia bertanya mengapa orang hidup mengeluh. Seolah dia mengajukan pertanyaan kepada dirinya sendiri, mengapa saya mengeluh? Karena sebelumnya dengan panjang lebar dia ungkapkan segala keluhan, komplain itu, segala kekesalan hatinya, semua dia naikkan kepada Tuhan. Namun dilanjutkan pertanyaan mengapa orang hidup mengeluh itu dengan sebuah statement yang justru menunjukkan betapa keluhan yang Yeremia naikkan itu adalah sebuah keluhan yang bukan semata untuk kepentingan Yeremia. Bukan keluhan yang mewakili pribadi atau ego Yeremia. Tetapi sebuah keluhan yang memang lahir dari sebuah keprihatinan yang dalam akan kejadian yang menimpa. Disinilah keluhan menjadi sesuatu yang mulia. Bukan keluh karena diri tertindas. Bukan keluh karena diri itu tidak diperhatikan atau disepelekan oleh orang lain. Tapi keluhan karena dia melihat secara luas bahwa
ada dosa yang sedang terjadi di dalam diri banyak orang waktu itu. Bangsa pilihan Tuhan yang memberontak kepada Tuhan sehingga Tuhan ambil tindakan tegas membuang mereka ke Babel. Sehingga Yeremia mengatakan, biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Disinilah keluhan justru menjadi sesuatu yang benar. Bahwa mengeluh bukan karena orang lain, bukan karena diri tertindas, tapi mengeluh tentang betapa rapuhnya jiwa diri sendiri, betapa lumpuhnya iman diri sendiri, dan itu diungkapkan kepada Tuhan. Atau keluhan yang menjadi seperti pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Karenanya dilanjutkan dengan ayat berikutnya, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ungkapan keluhan Yeremia dalam kitab Ratapan yang panjang lebar dinaikkan itu sesungguhnya menunjukkan betapa rapuhnya jiwa manusia di hadapan Tuhan. Sekaligus betapa lumpuhnya iman seseorang yang percaya kepada Tuhan. Rapuh dan lumpuh inilah yang menunjukkan sebuah realita betapa manusia akhirnya menjadi mengeluh. Hanya jelas kita perlu mempertanyakan apa alasan saya mengeluh dan ke alamat manakah keluhan itu dinaikkan. Belajar dari Yeremia yang mengungkapkan keluhannya sambil menegaskan bahwa keluhan yang diperkenankan Tuhan adalah sebuah keluhan tentang dosa seseorang, mengakui kerapuhan jiwa, mengakui kelumpuhan iman, untuk lalu kemudian mengakui seutuhnya akan betapa lemah dan tidak berdayanya seseorang tanpa Tuhan. Disinilah keluhan sesungguhnya menjadi sebuah momen langkah penyembuhan diri yang baru bisa terjadi bila hati setiap orang yang mengeluh itu berlabuh sepenuhnya kepada Tuhan. Mengeluhkan segala apa yang menjadi beban hidup itu sambil menyelidiki dan memeriksa hidup, lalu kemudian berlabuh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Berlabuh seperti sebuah kapal yang sudah lama berlayar dan dia akhirnya menemukan pelabuhan yang tenang dan dia bisa menaruh jangkar di situ dan lalu kemudian melegakan dirinya di pelabuhan yang aman dan nyaman itu. Inilah sebenarnya alamat yang tepat dari setiap keluhan kita, yaitu kepada Tuhan. Karena kepada manusia keluhan kita bisa jadi tidak didengarkan dan mengecewakan. Begitu pula keluhan kita kepada orang-orang di sekitar kita bisa jadi justru itu sia-sia belaka. Tidak akan ada perubahan. Tapi mengeluhlah tentang dosamu kepada Tuhan. Karena itu betapa pentingnya kita menyelidiki dan memeriksa diri untuk berbalik kepada Tuhan. Inilah langkah untuk sembuh dari keluhan-keluhan kita yang begitu banyak. Periksalah diri lagi. Mengeluhlah dengan alasan yang tepat dan juga mengeluh dengan sebuah frekuensi yang tidak terlalu sering. Dan jangan lupa alamatkan semua keluhanmu hanya kepada Tuhan. Serahkan diri kepadanya. Berlabuhlah di hatinya yang penuh cinta itu. Selidiki diri dan periksa agar kita hidup berbalik kepada Tuhan. Karena di balik setiap keluhan hidup kita, ada undangan Tuhan untuk kita berbalik kepadanya. Selamat berbalik lagi kepada Tuhan, selamat datang dan berserah lagi kepada pelukan cintanya. Segala keluhanmu Dia dengarkan, dan Dia mau mengubahnya menjadi pengharapan, menjadi pertobatan, menjadi sukacita di dalam iman percaya kepada Tuhan. Selamat berserah lagi kepada kasih-Nya sambil berbalik ke pelukannya agar tidak kita ditunggang balikan oleh penuhnya keluhan hidup kita. Amin.